Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Gelora 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Gelora 2. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi PKG PJOK. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan kegiatan PKG saya, di mana kegiatan ini nanti akan berkaitan dengan puncak acara P5, yaitu pada modul 3.1C2 kuatkan pemahaman, merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi di sekolah ini ada komunitas belajar yang terdiri dari aset sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, peserta didik, dan juga aset-aset sarana dan prasarana sekolah. Tujuan dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu kami rancang nanti yaitu murid dapat menciptakan gerak kreasi secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak saya suruh untuk menciptakan gerakan senam kreasi selama kurang lebih 5 menit secara berkelompok. Nanti saya akan bagi kelompoknya terdiri dari 5-6 anak per kelompok. Yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu produk yang dihasilkan berupa senam kreasi siswa. Jadi anak-anak nanti akan menciptakan senam kreasi itu bisa melihat dari YouTube atau media sosial lainnya seperti TikTok dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana produk hasil karya siswa pembelajaran berbasis proyek dirancang akan dipublikasikan nanti setelah anak-anak menciptakan ini, nanti di kegiatan P5-nya dipublikasikan di acara P5. Selain itu juga dipublikasikan melalui media sosial TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat, pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek dari yang saya rancang yaitu, dapatkah siswa murid kelas 5, 6 menciptakan senam kreasi? Nah, ini merupakan tantangan bagi anak-anak. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan kegiatan kita pembiasaan setiap hari Sabtu. Itu kan diadakan senam ya. Senam terutama pada saat senam yang minggu pertama, Sabtu minggu pertama, itu kan selalu saya berikan senam aerobik. Nah, dari situ anak-anak bisa mengutip atau istilahnya kayak meniru dari apa yang sudah saya berikan ke anak-anak. Kemudian yang kelima, tipe proyek yang Bapak Ibu berikan dalam pembelajaran berbasis proyek ini ada 5 ya, memecahkan masalah dalam dunia nyata. Yang B, memberi tantangan membuat karya. Yang C, eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak. D, investigasi. E, memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Nah, di sini tipenya berarti anak-anak itu yang B, tantangan membuat karya ya. Jadi anak-anak nanti betul-betul untuk tertantang ya, harus tertantang untuk membuat karya yang sebaik-baiknya. Yang keenam, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek melihat dari modul 2.3, 24, dan 25. Nah, model pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu nanti ada 3. Nah, dari sini yang saya terapkan adalah model pembelajaran pendidikan gerak ya. Jadi ada pendidikan kebugaran, ada model pembelajaran sport education. Jadi kalau model pendidikan gerak itu memang anak-anak bergerak ya, bergerak langsung. Kalau kebugaran itu biasanya
kayak bukan olahraga yang paten gitu ya. Jadi kalau yang C model pembelajaran SEM itu lebih melatih anak-anak ke keseluruhan. Jadi seperti acara Puncak P5 ini bisa diterapkan, nanti kita berkolaborasi dengan semua aset sekolah ya. Itu jadi anak itu bisa ditunjuk, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi pejabat, contohnya menjadi komite atau tamu seperti itu. Jadi ada yang ditunjuk menjadi pemain, ada yang ditunjuk menjadi panitia, ada yang ditunjuk menjadi wasit seperti itu, ada yang jadi juri. Seperti itu kalau itu pembelajaran yang SEM ya, Sport Education Model. Tetapi di sini saya adalah model pendidikannya pendidikan gerak, karena anak mempraktekkan gerak senam tadi ya. Selanjutnya, siapa saja yang akan dilibatkan nanti ya? Yang saya libatkan nanti adalah kelas besar, kelas 5 dan kelas 6. Tentunya di fase C ya, karena di fase C itu anak-anak sudah fase yang tertinggi di SD ya. Jadi anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 itu sangat mungkin untuk bisa menciptakan gerakan senam. Yang kedua, kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek itu berjalan? Nah, ini ini saya perkiraan ya, tanggal 5 Desember berkaitan dengan P5 ya kemarin. Perkiraan tanggal 5 Desember selama 1 minggu, persiapannya selama 1 minggu. Yang ketiga, mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini? Nanti pelajaran yang dilibatkan adalah pelajaran seni musik dengan guru kelas. Yang keempat, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5? Nah, ini nanti termasuk dalam kegiatan P5. Jadi gebiarnya acara puncaknya di acara P5. Kita tampilkan di acara P5. Berikutnya, ini adalah tabel yang menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang, yaitu mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK, mata pelajaran yang lainnya yang terlibat yaitu pelajaran seni musik. Peran yang terlibat: 1. Guru, fasilitator, pembimbing, pengarah murid, pelaku atau pelaksana proyek. Untuk lokasinya tentu di lembaga kita. Selanjutnya, produk yang dihasilkan yaitu gerakan senam kreasi. Teknologi yang digunakan yaitu TikTok, YouTube, CapCut, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah dasar ya. Kelas nanti yang dilibatkan adalah kelas fase C, kelas 5 dan kelas 6. Tema yang kita ambil nanti adalah bangunlah jiwa dan raganya. Topik senam irama. Total waktu persiapan ya, ini termasuk persiapan, mulai persiapan hingga acara puncak perkiraan 1 minggu. Dimensi P5, profil pelajar Pancasila, yaitu nanti anak-anak diajarkan kreatif ya. Jadi kreatif dari menciptakan tadi gerakan senam, mandiri dan gotong royong ya. Mandiri, secara mandiri anak-anak belajar sendiri di rumah, bisa berlatih sendiri tanpa bantuan dari guru ya. Dari guru hanya sebagai fasilitator, mengarahkan anak-anak saja. Subelemen jika P5, kreatif, menghasilkan karya yang original. Jadi ini karyanya original, anak-anak hanya menciptakan sendiri ya. Jadi karya artinya tidak mencontoh plek ya dari YouTube, misalnya nanti ya dari YouTube tidak melihat mencontoh plek gitu ya. Jadi
bisa diadopsi pergerakan atau per lagu ya. Yang kedua yaitu mandiri, pemahaman diri, percaya diri dan daya juang, inisiatif, gotong royong, kolaborasi, kerjasama, kepedulian dan berbagi. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya, murid dapat mengkreasikan gerakan senam irama menggunakan musik dengan keinginan murid dengan durasi maksimal 5 menit secara berkelompok. Ya, jadi kalau kita memberikan suatu tugas ke anak-anak, kita juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi jangan atas keinginan kita sendiri, ya. Jadi keinginan anak-anak harus didengar, ya. Jadi maunya anak-anak itu apa? Seperti itu, ya. Sekarang pembagian peran. Nah, di sini nanti akan dibagi peran sebagai ada yang sebagai koreografer, ada yang mencari referensi, misalnya referensi musik yang digunakan nanti apa, dan ada yang sebagai editor. Berikutnya, aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Aset yang pertama yaitu manusia, yaitu guru dan siswa. Berikutnya fisik, itu meliputi sound system, proyektor, ruang kelas atau aula, atau panggung, ya. Kalau memungkinkan ada panggung yang dibuat senang itu bisa nanti dipakai. Terus budaya, ada budaya masyarakat sekitar, politik yaitu program sekolah. Nah, itu tadi program yang saya rancang dengan Kombel Sekolah. Nanti akan kita terapkan pada kegiatan P5 puncaknya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya, semua anggota sekolah bisa berkolaborasi dengan kita semua supaya acara P5 bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Karena kalau tidak ada dukungan dari semua aset sekolah, kegiatan apapun tidak akan bisa terwujud dengan baik dan lancar. Ini dari saya, mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu Guru yang mewakili, monggo. Dari Bapak Ibu Guru kelas 5 atau kelas 6, monggo silakan. Ya, Bu Nanti. Baik, monggo silakan Bu ya. Iya. Terima kasih. Ini tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas penjelasan program yang sudah disusun secara lengkap, rapi, jelas dan menggambarkan kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Di sini saya hanya ingin memberikan penguatan saja, umpan balik, bahwasanya tadi ada beberapa hal yang disinggung Bu Santi, yaitu kegiatan ini anak-anak nanti rencananya akan membuat suatu gerakan senam sendiri. Jadi benar-benar akan dibuat berdasarkan kemampuan masing-masing anak, begitu ya. Jadi setiap kelompok nanti berbeda-beda. Nah, ini sangat bagus sekali menurut saya. Di dalam kegiatan tersebut anak-anak nanti bisa terasah kreativitasnya, terutama kreativitas dan motoriknya, begitu Bu Santi ya. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu sangat ketergantungan terhadap HP itu sudah sangat tinggi. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut saya harap anak-anak bisa semakin bergerak fisiknya dan terasah kognitifnya dengan membuat gerakan-gerakan baru berdasarkan hasil mengutip atau apa tadi dari Bu Santi yang setiap Sabtu ditampilkan sudah aerobik dan lain sebagainya setiap hari Sabtu. Mungkin dari situ menjadi acuan anak-anak untuk membuat suatu gerakan. Selain dari yang dicontohkan Bu Santi tadi, bisa mengutip dari YouTube atau TikTok begitu. Setelah kegiatan itu selesai, anak-anak tidak berhenti sampai di sana. Anak-anak nanti akan
menampilkan dalam kegiatan P5-nya. Selain itu mereka juga ini mengupload begitu Bu. Diupload di YouTube atau media sosial yang dimiliki. Di sini kami, terutama saya dan insya Allah teman-teman juga sangat mendukung kegiatan yang telah diprogramkan oleh Bu Susanti karena sangat banyak membawa dampak positif untuk anak-anak insya Allah. Dan untuk kami guru kelas di sini kita yang berkolaborasi adalah dalam mapel seni musik ya Bu Santi. Nah di seni musik ini tadi kalau saya pribadi mungkin Bapak Ibu guru juga nanti bisa itu nanti mengambil bagaimana kalau mengambil dari lagu daerah. Oke, dari lagu daerah diimprovisasi menjadi suatu lagu yang bisa untuk gerakan senam. Jadi berbeda banget ya. Jadi lebih ke arah apa ya? P5-nya itu bisa mencakup apa ya? Bisa mencakup kearifan lokal. Selain tadi yang diangkat misalnya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Begitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang sudah sepertinya Santi. Sudah, demikian dari saya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia untuk perwakilan dari kelas 6 umpan baliknya. Terima kasih sekali ya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, monggo Bapak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah memperhatikan, mengamati dan melihat pemaparan diseminasi oleh Ibu Susanti dalam merancang pembelajaran berbasis project. Tadi sudah dipaparkan mulai dari awal hingga akhir, dan begitu sudah runtut urut baik persiapan maupun pada waktu nanti pelaksanaan. Jadi ini perlu kita cermati. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Susanti. Ini bisa kita contoh. Untuk itu, dengan pemaparan apa yang disampaikan oleh Ibu Susanti tadi, kesimpulannya, penampilannya dalam menyampaikan program yaitu mengenai perencanaan berbasis proyek ini sangat baik untuk dari rencana sampai nanti pelaksanaan sampai dengan nanti yang terakhir adanya yaitu ditampilkan dalam kegiatan P5. Nah ini nanti mudah-mudahan nanti anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan apa yang dimiliki keterampilannya maupun musik-musik yang untuk mengiringi yaitu dalam pembuatan senam kreasi. Mudah-mudahan nanti anak-anak setelah memperoleh pengalaman pada setiap hari Sabtu yang sudah dilaksanakan mengadakan senam bersama, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki setiap dilaksanakan setiap hari Sabtu minggu pertama. Jadi kesimpulannya sangat baik untuk dilaksanakan. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, akhir kalam, dengan suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian acara diseminasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu guru yang telah ikut hadir dalam acara diseminasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.